Pintu kamar terbuka. Alex memasuki kamar diikuti seorang pramusaji rumah sakit yang mendorong troli makanan. Namun kedatangan dia langsung disambut oleh tatapan tajam dari si Egy yang bersedekap tangan. "Buat apa kau kemari lagi, Lex? Mau menjemput hukumanmu, hah?" Alex mengulas senyuman kapitalis. "Tentu saja saya hanya mengantarkan makanan untuk Nona Anissa, juga seseorang yang tidak bisa mengurus dirinya. Sampai cacing di perutnya saja sudah mengamuk dari tadi," jawab dia santai dan mengisyaratkan dengan gerakan tangan pada pramusaji wanita itu agar meletakkan troli ke dekat meja sofa dan mengibaskan tangan lagi sebagai perintah untuk keluar kamar. Anissa mengusap punggung tangan lelaki yang sebagai suaminya itu. "Egy, apa kamu belum makan?" Tapi memang benar sih yang dikatakan Kak Alex, kalau cacing di perutmu berbunyi terus dari tadi. Aku mendengarnya loh. Mendengar penuturan tersebut, seketika raut wajah Egy merona malu dan memalingkan muka ke arah lain. "Kau jangan percaya ucapan si tengil ini. Aku sudah Ucapan Egy terputus oleh suara perut yang berbunyi keras, yang seketika membuat Anissa tertawa geli dan mencolek pipi lelaki yang memerah itu. "Kau lapar, Egy? Masih mau menyangkalnya?" Egy menangkap jemari di pipinya dan menghela nafas pelan. Baiklah." Lalu dia beralih menengok ke arah Alex yang masih berada di sana. "Dorong kemari trolinya." Manja sekali. Padahal jaraknya cukup dekat. Walau malas, Alex beranjak dari duduknya dan mendorong troli makanan itu ke dekat keranjang. "Berisi kau, Lex," sentakan Egy yang masih menyimpan kekesalan terhadap lelaki itu. "Dan sana kau keluar. Melihat wajahmu membuatku semakin kesal." Alex malah tertawa pelan lalu berbalik mendekati sofa lagi. "Rasanya sudah sangat larut malam nih. Kalau saya pulang ke rumah, jadi izinkan saya tidur di sini," kata dia dan membanting tubuh ke atas sofa panjang untuk direbahkan. "Lex!" Geraman Egy menatap tajam dan kesal, namun tak ditanggapi oleh si Alex yang sudah santai membaringkan tubuh seiring memejamkan mata. Anissa segera mengusap kembali punggung tangan si Egy yang tengah menggenggam jemarinya. "Egy, biarkanlah Kak Alex istirahat. Kan ini sudah tengah malam." Kemudian dia melirik ke troli makanan. "Sebaiknya kau makan, aku juga sudah lapar." Egy menghela napas pelan. "Tapi dia kan bisa tidur di kamar lain atau di hotel terdekat. Jangan di sini, mengganggu waktu berduaku denganmu, Anissa," sanggahnya dan kembali melirik tajam ke arah lelaki di sofa sana. "Lex, kau keluar sebelum aku menghabisimu." Dan tetap saja Alex sudah membudekkan telinga menutup rapat-rapat seakan tuli, dan malah dengan santai mencari posisi yang nyaman dalam pembaringannya. "Egy," teguran Anissa lagi. "Biarkanlah." Lalu dia mencondongkan tubuh untuk lebih dekat. "Nanti kamu bisa tidur di ranjang bersamaku. Ranjang ini sepertinya muat untuk kita berdua," bisik dia di telinga si Egy, yang seketika menciptakan rona merah di wajah Egy dan pandangan mata yang berubah menghangat. Dia tersenyum senang sembari mencubit ujung hidung Anissa dengan gemas. "Baiklah, kau harus tepati ucapanmu, sayang." "Iya," balas Anissa sudah menarik diri kembali ke posisi duduknya semula. Egy menarik troli makanan agar lebih dekat. "Kau mau makan apa?" Anissa menunjuk salah satu menu di tengah-tengah menu yang lain. "Aku ingin sup kimlo aja." Segera Egy mengambil mangkuk yang ditunjuk. "Biar kusuapi," katanya sambil mengaduk cairan sup dalam mangkuk. Tidak usah, Egy. Kamu juga kan harus makan. Makan satu mangkuk berdua, sayang," jawab Egy sambil menumpahkan butiran telur puyuh dari mangkuk kecil ke dalam mangkuk sup. "Hah?" Terlongo Anissa menatap bingung dan malu. "Makan satu piring berdua?" Egy mulai menyendok dan meniupnya sebelum menyodorkan satu sendok sup ke bibir Anissa. "Nah, makanlah." Pipi Anissa kembali merona tersipu, dan dengan gerakan malu-malu ucing, dia membuka mulutnya untuk melahap sesendok sup yang disodorkan. Dan benar saja setelah Anissa memakan satu suapan, Egy ikutan memakan satu suapan sup juga yang ada di pegangan tangannya. "Tidak enak,"
Celetuk Egi sembari mencecap rasa di mulutnya. Masa? Ini enak tahu. Anissa menimpali seraya menerima suapan sup lagi. Ini jauh dari masakanmu yang paling enak, tiada tandingannya. Ini jauh dari masakanmu yang paling enak, tiada tandingannya. Ucap Egi yang lagi-lagi membuat wajah Anissa semakin merona malu dan senang. Kak, kamu paling bisa menggoda. Jelas cita rasa masakanku tidak ada apa-apanya dari para koki di rumahmu. Kilah Anissa memalingkan muka ke arah lain, menyembunyikan rona di wajahnya. Ucapanmu kebalik sayang, sahut Egi masih dalam penilaiannya. Dan terlintas dalam ingatan Anissa soal lelaki yang dia sayangi dalam hidupnya tak terlihat dalam pandangan. Sontak pergerakan bibir dia yang tengah mengunyah terhenti. Dia menatap lelaki di hadapannya. Egi, iya sayang. Pak, papa nggak tahu kan aku masuk rumah sakit? Tersirat kecemasan dari kalimat serta pandangan mata Anissa menunggu jawaban. Egi tersenyum dan mengusap sisi wajah Anissa dengan lembut. Kau tak perlu khawatir sayang, papamu belum mendengar kabar tentangmu dari siapapun. Syukurlah. Helaan napas kelegaan dari Anissa seiring pandangannya merunduk. Kalau sampai papa tahu aku dalam keadaan seperti ini, aku takut jantung dia akan kumat lagi. Kembali Egi mengelus lembut pipi mulus Anissa. Sekarang kau makanlah lagi. Tapi bagaimana dia bisa tahu kalau papa punya penyakit jantung? Perasaan aku belum pernah cerita soal penyakit papa. Apa dari Tuan besar ya? Masa bodoh sih, dia tahu dari mana? Yang penting papa sekarang aman. Batin Anissa menatap wajah tampan lelaki yang sebagai suaminya yang tampak fokus menyuapinya. Dan selama acara menikmati makan malam itu, Alex telah melayang memasuki dunia mimpi, terbaring santai dengan bersedekap tangan, dan kaki menyilang terbaring di atas sofa panjang. Selang beberapa saat, mereka berdua telah selesai menyantap makan malam, dan dengan menyisakan peralatan makan yang kosong habis oleh keduanya, Egi memasukkan beberapa pil obat ke mulut Anissa dan menyodorkan gelas air putih. Sehabis ini kau harus istirahat kembali. Sudah larut tidak baik jika bergadang tengah malam. Anissa mengangguk mengiyakan. Tapi aku ingin ke toilet sebentar, ucap dia sambil menyingkap selimut. Segera Egi bangkit dari duduknya. Biar ku bantu, kata dia seraya memencet tombol yang berada di jajaran dinding untuk memanggil pramusaji agar menyingkirkan peralatan bekas makan dan menjauhkan troli makanan dari ranjang ke bagian sisi lain. Kemudian dia merangkul pinggang sang istri yang sudah duduk di sisi ranjang. Tidak usah Egi. Anissa memegang tangan yang sudah bertengger di pinggangnya. Aku bisa sendiri. Namun si Egi tak mendengarkan. Dia mengambil botol imposa dan menyodorkan ke tangan Anissa. Peganglah. Titahnya yang walau bingung Anissa dengan patuh memegang botol imposan itu. Kemudian Egi menyelipkan lengan ke bawah lutut, dan dia menggendong tubuh sang istri di depan. Egi, pekik Anissa yang refleks memegang bahu si Egi. Aku bisa jalan. Turunin aku Egi. Kenapa harus digendong kayak gini segala sih? Kan yang terluka kepalaku bukan kaki. Egi mulai melangkahkan kaki menuju kamar mandi. Diamlah Anissa. Kenapa sih dia jadi bersikap kayak gini? Aku kan malu. Batin Anissa berteriak yang akhirnya menghela napas pelan, mengalah menundukkan kepala seiring menyandarkan kepala ke dada si Egi.